malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satria Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Enggak ono Solikin Joko Sopo jadi Satria apa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan orang tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satria Piningit Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDI iki lene muni Ratu Adil, paham ya? Nah, wong Demokrat munine Satria Piningit. Paham ya? Nah, wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Untuk sini, Tantawi itu ada Solihin dulu coba pilih. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemah. Nanti ulama kone itu jeruk. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang yang jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngantel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Sama tak cerita nih, Musotek ngaku Nabi, mereka jenenge Musotek. Padahal di Quran ya Musotek di kalimat benar. Loh dia ngaku Nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni berni gua putih, bokor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Lalu kan nanti tujuh dia anak jenenge Jawa, orang ngarakan ku Nabi. Kok jenenge Nabi jenenge Muhammad, mirip jeneng gua dari Nabi. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu suarga apa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu entek kan, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngerti. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Dari seneng Presiden Lalang, orang muni Ratu Adil tapi Satria apa? Mbok versi pewayangan ya ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Apa? Malah nih kalau makna Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau senang nggak ngilakan itu, wah, jadi semuanya informasi langit, mereka dari Nabi, sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur ternyata Sulawesi Budi kelompok itu, padahal pada timur tenan ya Jepang, mereka negeri terbit matahari, Sulawesi timurnya arung tenanan, tidak timur Budi, Jepang. Ya, Jawa Nabi timur ora. Nasi timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tersebut nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu.
Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India pas ada Sungai Gangga Meluwapono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sektor. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sami Sayyidah Maria Al-Qib. Itu pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran dua sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Biasanya nun, dua itu pangeran di sunnah begitu. Kenapa saya Husain mati ini Pasuro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Dia tanggal 10 Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa strategi peristiwa gede ngubah keris. Yang penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesadaran. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ini yang dikan tidak ada kaitannya gitu. Wah yang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Mana jimat haikal juga tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali dia tidak ada meljimat. Ini pun menteni lintang pindah. Sinar pindah-pindah mulai sungi kakuati. Nah, kalau tidak ngalor ya stres ngalor, tidak itu ya stres. Nanti bentuknya kalau rakaruan, koyok bentuknya sing mulai dia wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot loh, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah satunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng budeng mimpin jenis dinten Timur. Ini lagu mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat. Wong dia nama Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirannya sitok, menguasa bumi, kudu nopo sitok. Paham ya? Nah, tinggal minta tahu lah, cabut kau tidak berikan ngonten. Ya Allah, antara hadir di sama, wa anawadir fil ardi. Jadi dengan jago dua repot. Dengan jago tunggal tengah langit, kalau jago tunggal kan buruknya. Nah, akhirnya mana kan digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Itu jago kau tidak ada orang karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ra paham. Nah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ra paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambak, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambak boten kalian sinten-sinten. Kewong naik muka sapa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Pak Mustafa
Paling banter Mustafa kayak gitu kalau saya ketahui. Foto-foto matur nuwun tak matur nuwun ya oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane lu butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun temen ora matur nuwun ning oksigen? Nah, misalnya sama alasannya, tapi misalkan duwe rasa nak oksigen ora. Lah manusa di rasa digawe pengira. Oksigen gak di rasa digawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bano koyo sampean kabeh ora ono nganane pengira. Mulane sak kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot situmu nafurata kama falaknakum apa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali, perasaane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti dia orang khatam ya. Lain wali dadi wali murid apa dhewe? Dhewe anu ora ana apa-apa. Ini jenis anak wahidun fil ardi wa anta wahidun fisama. Semuanya kayak ngoten. Mungkin dengan kitab tata tahu terang aku ya kita bisa melu dijak maku pengiran di zona swarga. Kita kok ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam semu ida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jenenge. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris atau Italia klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka itu enak. Jadi hikam lau asrofa laka nurul basirati laro etal akhirata akroba ilaika min antar takhilanya. Luar apalah dari sini karena memang itu saya cocok. Umpama kue di nurul basirah. Roh akhirat dia saiki, kau rasa ngenteni menuju akhirat. Akhirat dia saiki. Rasa ngenteni mati, rasa ngenteni ke orang swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suku Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suku. Kenapa kamu takut yang nanti? Gue begini rokok, gue sebenarnya suktuwa. Kepingin swarga, gue sebenarnya ridho Allah. Kayak saya ini pengeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Maka di nurgati roh tenang, yang berburu ridho Allah yang mulai sekarang. Takut dari suktuwa yang mulai. Pengeran anak ini, saya ini kok konten ini nganti tuh. Jadi kesuwen, baru tinggal hikam apa? Bismillah asrofa laka nurul basirah la ra'aital akhirata akroba ilaika min antar basilah. Ini. Paham? Lain makom mulut jarang makom panah. Cara bahasa tak tahu itu makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora tambah sedekah ora karo Fatimah matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa kira-kira gelo. Dadi ya rugi. Paham ya? Lo tak tahu itu kiai-kiai sing matur nuwun tenanan wis enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho, neraka masalah. Lah anak panjang kue yakin ridho itu ada mulai sekarang, subhanallah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yang lakoni saya. Dengan perasaan pulau nyaman mulai. Itu lo ya harus warga bijak mulai pulau nyangka mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu neraka apa? Dia ini udah coba. Pahami yang mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tasawuf adalah mau bingung sempurna. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat mau bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun. Mau bingung ketemu orang paham. Mereka penggemar tasawuf ke wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham gitu. Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngurusi klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam waktu Covid.
ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji saya dulu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak busun nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu rawon. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji. Mati tak dipenjam. Tapi cara pengiran ramati. Mereka zaman Mustafa urip, pengiran yang perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yang perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinna tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati kan, tapi mereka hidup, mau pindah alam kok sama alam dunia, saya tidak ada alam dunia. Ketika Nabi masjid no jihad, kalau wong sing jangkal kayak omong nafik, Nabi itu sadis, wong kok nyawane di setoran yang perjuangan. Tapi Nabi itu ilmu hakikat, cara Nabi wong mati, wong merus warga, ngono ae. Ya sambung tuh. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane. Paham ya? Itu nyerah amruk. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nek wongso. Nak wong ditetir wongso betul dari bapak lah tetep napa? Sugale kawin siri, dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suke? Allah. Iri wae nak kawin kiai atau kawin diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri. Kawin diri elok-elok no hukum negara jadi menambah kemiskinan ke nasib perempuan tidak jelas. Uang itu biru, kalau tidak jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kaitan. Nah cara Allah ke zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamalane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sampeyan matur nuwun mbek waktu. Mereka mempercepat nuduhin apa? Mulai ada cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran itu guyu. Ana wong saling dulu kok akhirnya guyon di swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya waktu. Saya hadlah dibunuh waktu tol swarga. Waktu masuk Islam perang mati saja tol apa? Ketemu nih swarga. Swarga tak ada benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuh. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tak tapan lagi laku dulu di sabilillah apa? Amma saya istilah Quran bal ahya'u walakinlah tasyurun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manusia mesti goblok. Uang darah urip Mustafa mereka ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa darah urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, penting ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh itu pindah ngoten. Ruh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu nata anir roh kulir roh kobit amirin apa. Roh urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jeneng ruh ning jasad ruh. Dari itu pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ana wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian sama sesuatu sing ekstrim. Mulai pangeran juara liga, nak pas gaya tsunami gempa, acara pangeran yang minta masal itu warga, sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwan rombongan. Lepas ini betul guya, tapi ada bang ilmunya itu wajar, betul kan?
Ini kau kulon biasanya nak rolas bulat mulutan wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin setingnya ini mulutan loh. Jelas ngeten dia. Dalam banyak hal pulau acara-acara maulid dia yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya nak berlebihan ya tidak. Dari tadi selalu merameni uang terbangan. Suaranya elek ngeramen. Masih uang siapa seneng nabi jadi bisa. Musik Israel nak terbangan untuk ngalor gitu. Jam 12. Dia cara kota nak bunyi dari tas nufi di bunyi wayaan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau berpencar. Kalau kita tidak mengajar, kita ada kalau tidak mengajar ini. Kalau terkenal rakyat tidak ada mulut, usul media itu kan mulut. Coba kayak tam, kalau suwon pengajian jenis. Aku tak tahu ngaji sini. Dia ngajian Rino lah, Rino wayang terpor. Pengajian bunyi ngeramai Rino di sini Islam nganggur. Dia nangkep sore. Omam di Jepor, wah rapat sore ratu kok betul nak berangkat. Jangan. Ego jauh lagi ya, nak tinggi bakat ngono terus noa, kemudian bakatnya ngono rezekinya ngono. Nah rezeki kok ngene sih, kok kotok ngene sih. Dan juga ini kata-kata repot. Jadi sebetulnya nazuman yang disebut Maksud Rasul itu dulu yang nulis para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Nah itu memang luar biasa. Ya, kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat da'adhun nasara fi nabiyihim wahkum bima siktamat hanfihi wahkabi fa'innahum samsu fadlunum tawakibiyah. Ba'mat da'adhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Buddha, Ba'mat da'adhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam memuja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati mulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem di bumi, pantasnya dipendem di langit. Repot kok. Ngelam tapi akhirnya meleset. Jadi mana selamatkan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nah ngelam mesti unsur perjuangan. Disia-sia orang kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah lapat-lapat yang diberjanji, dihibah, dimol itu kayak itu. Ini apa? Gakmat, ga'adhun, nasar. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi, nasar. Itu melemah di Isa berlebihan nanti menyentuh apa arah apa ulus. Itu misalnya nanti mati jadi ini diangkat ning langit. Arif. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkutut. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak itu wafat. Muni kenaikan dene rapati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahir 22 Desember. Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa foto-foto mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin dia hindari. Jadi itu yang katanya, apa kalender
Saya katanya ada kok. Jadi ada khawatir. Menurut itu khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal dari ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau libur Rasul.